jadi begini, pertama, karena intinya dari pasal 24 Undang-Undang Penempatan Perlindungan TKI di luar negeri adalah kebijakan resmi negara yang memudahkan TKI PRT, pekerja rumah tangga, buruh migran yang bekerja di rumah tangga, sebagai takobahnya barang yang diperdagangkan, diperjualbelikan. Jadi ini kebijakan syarat yang menghalalkan perbudakan modern lah, begitu gampangnya. Kenapa demikian? Rumusan pasal 24 ini secara tegas mewajibkan setiap pekerja rumah tangga masuk dalam penguasaan atau diwajibkan menggunakan jasa komersial agensi asing di negara penempatan. Yang pertama kita persoalkan, atas dasar apa negara memaksa seorang warganya mempergunakan memakai jasa komersial agensi asing di negara penempatan lain? Apakah kalau katanya pemerintah, versinya negara, seperti kita baca dalam penjelasan umum, ini dilatari karena katanya dalam alinea ke-9 penjelasan umum Undang-Undang Penempatan Perlindungan TKI, ini kan penempatan TKI ke luar negeri ini menyangkut hubungan antar negara. Oleh karena itu, negara, pemerintah dalam hal ini tidak mampu bertindak sendiri untuk melindungi pekerja migran atau buruh migran di negara penempatan. Karena merasa tidak mampu, pemerintah mau tak mau merasa harus melibatkan institusi swasta, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, ini rumusan penjelasan umum dari Undang-Undang Penempatan Perlindungan TKI ini sangat-sangat jelas, justru mengkhianati mukaddimah Undang-Undang Dasar yang mewajibkan negara bertanggung jawab melindungi warganya, segenap bangsa Indonesia, di dalam maupun di luar negeri. Tapi kok tahu-tahu muncul alasan pemerintah atau negara menyatakan tidak mampu bertindak sendiri untuk melindungi warganya di luar negeri. Kan sangat jelas bertentangan dengan semangat amanah konstitusi, semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, inilah alasannya. Jadi kenapa setiap pekerja rumah tangga migran diwajibkan memakai jasa komersial agensi asing? Alasannya untuk melindungi. Untuk melindungi. Kenapa? Pemerintah ketika dia berada di luar negeri, di dalam rumah gitu ya, dalam rumah majikan perseorangan, pemerintah tidak mampu melindunginya. Siapa yang bisa dianggap melindunginya? Pemerintah, negara beranggapan yang bisa melindungi adalah institusi swasta. Kan aneh. Logikanya kalau kita paham hukum internasional, hubungan antar negara, perlindungan itu kan kewajiban setiap negara penempatan untuk melindungi siapa saja yang berada ketika itu di negaranya. Apakah itu orang asing, apalagi itu warga negaranya sendiri. Kan begitu. Semestinya kalau kita merujuk kepada undang-undang hukum internasional, negara Indonesia mestinya membuat keperjanjian internasional seperti MOU dan lain sebagainya dengan negara yang penempatan, bukan menjalin hubungan dengan institusi swasta, agensi asing supaya melindungi warga negara. Di sini jelas sangat tidak benar alasannya, tidak masuk akal. Nah, kemudian kalau kita kaji lebih dalam, yang namanya agensi asing ini kan komersial, ya toh? Komersial. Dia mau bekerja sama dengan siapapun, ya. Apalagi dengan agensi hubungan kerjasama itu sebenarnya yang jelas hubungan hukum yang ada antara PJTKI di Indonesia dengan agensi asing. Sementara hubungan hukum antara negara dengan agensi asing negara pendapat tidak ada. Tapi kok tahu-tahu negara memaksa menggunakan jasa komersial PJTKI istilahnya, agensi asing. Ini kan sangat tidak masuk akal. Sederhananya begini, andai terjadi pihak agensi asing justru mengeksploitasi, ya, unsur eksploitasi, unsur pemerasan itu sangat jelas ada. Kenapa? Karena ketika BMI PRT
diwajibkan dipaksa memakai jasa agensi asing, itu juga berarti dia diwajibkan menggunakan jasa komersial PJTK Indonesia. Jadi dengan kata lain, apabila BMI PRT akan bekerja di luar negeri, dia diwajibkan memakai jasa dua macam agensi dengan biaya-biaya tentunya yang lebih besar. Apabila dia BMI PRT bekerja secara langsung kepada majikan tanpa menggunakan jasa agensi baik Indonesia dengan agensi asing, tentunya biaya penempatan lebih murah. Nah, prakteknya sekarang rata-rata itu 30 juta rupiah itu biaya penempatan dengan menggunakan jasa komersial PJTK di Indonesia dan agensi asing di negara penempatan. Nah, di sini kan ada unsur pemerasan. Jelas, apabila dia dipaksa menggunakan jasa komersial dua macam itu sama dengan dia sudah mengalami pemerasan. Dia dieksploitasi. Caranya apa? Dengan penjeratan hutang tadi. Di sini kan ada unsur-unsur trafficking. Unsur-unsur trafficking kalau kita pahami undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, unsur trafficking itu ada pemindahan orang kan dari satu tempat ke tempat yang lain, baik dia rela atau dengan tidak sukarela, dipaksa misalnya gitu. Ini kan dia secara sukarela. Yang jelas ada unsur pemindahan dengan cara-cara penjeratan hutang dengan tujuan eksploitasi. Makanya secara sederhana kalau kita mau berpikir, ya disinilah negara justru menghalalkan trafficking. Ada kebijakan negara menghalalkan trafficking. Unsur-unsur penjeratan hutang, pemaksaan memakai jasa agensi asing dengan kata lain akan mengeksploitasi BMI PRT yang bersangkutan. Itu satu. Dan atas dasar apa tadi? Atas dasar apa pemerintah merumuskan mewajibkan memakai jasa agensi asing? Apakah memang apabila menggunakan jasa komersial PJTKI dan agensi asing di negara penempatan justru akan dilindungi? Gampangnya mungkin logikanya begini. Apabila BMI PRT diwajibkan memakai agensi asing, apakah negara bisa menjamin agensi asing itu akan berlaku baik, melindungi hak-hak BMI yang bersangkutan, atau justru sebaliknya? Kalau logika normal, logika yang masuk akal, agensi asing ini kan manusia juga. Dia bisa baik dan dia juga bisa berperilaku buruk, justru mengeksploitasi, melakukan tindak kekerasan kepada BMI PRT. Nah, kenapa ada dua kemungkinan ya? Ada dua kemungkinan. Dia bisa baik, dia bisa buruk. Logikanya kalau masuk akal, oke, bisa kita terima akal. Apabila memang dijamin, negara menjamin apabila masuk ke penguasaan memakai jasa komersial agensi asing akan dijamin dilindungi negara. Ini kan di luar akal, di luar irasional istilahnya kan. Rumusan kebijakan, aturan yang tidak masuk akal. Faktanya banyak yang terjadi. Agensi asing justru melakukan tindak kekerasan kepada BMI PRT. Ketika agensi asing melakukan tindak kekerasan terhadap BMI PRT di negara penempatan, apakah bisa negara ya melindungi warganya BMI PRT? Apakah bisa? Apakah ada hubungan hukum antara negara pemerintah RI dengan institusi asing di negara penempatan? Kan tidak ada, secara hukum tidak ada. Jadi hubungan hukum tidak ada, tapi kok dipaksa masuk ke penguasaan asing? Dengan kemungkinan bisa baik atau bisa buruk. Kenyataannya buruk terjadi. Nah, makanya ini rumusan yang tidak masuk akal, justru membuktikan bahwa ada kebijakan negara pemerintah RI menghalalkan atau setidak-tidaknya mempermudah terjadinya tindak perbudakan modern terhadap BMI PRT. Ini dasar